Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM A11123023. Di sini saya akan menjelaskan apa itu prosa fiksi, karakteristik, jenis-jenis, dan unsur-unsur yang membangun di dalam prosa fiksi guna memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu Nur Khalifah SPD MPD. Menurut Rohmansyah tahun 2013 halaman 30-31, prosa fiksi merupakan cerita rekaan yang bersumber dari pengalaman hidup yang dilihat, didengar, atau yang dialami dan dituangkan secara imajinatif ke dalam bentuk cerita. Jadi, prosa fiksi adalah cerita yang memuat realitas kehidupan yang bersifat imajinatif dengan tujuan agar pembaca atau penikmat cerita tersebut bisa merasakan apa yang disampaikan. Karakteristik dari prosa fiksi terdiri dari bentuk dari prosa fiksi yaitu berbentuk bebas dan rangkaian kalimatnya berparagraf. Kemudian memiliki tema. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang digunakan dalam prosa fiksi yaitu bahasa Indonesia, Malaysia, dan bahasa asing lainnya. Yang keempat, ada tokoh, alur, dan latar tempat. Dan yang kelima, ada amanat. Dan yang terakhir atau yang keenam, ada gaya penulisan. Jenis-jenis prosa fiksi terdiri dari 3. Yang pertama, prosa lama, yang kedua prosa baru, dan yang ketiga prosa non-fiksi. Pada prosa lama terdiri dari yang pertama, dongeng. Dongeng merupakan suatu cerita yang keseluruhannya bersifat imajinatif atau khayalan dengan menggunakan gaya bahasa estetika dari suatu daerah tertentu. Yang kedua, ada fabel. Fabel merupakan suatu cerita yang bersifat alegori atau simbolis, di mana simbolis yang digunakan yaitu simbolis hewan, tetapi bersifat kemanusiaan. Yang ketiga, ada hikayat. Hikayat merupakan suatu cerita yang bersumber dari yang mengandung unsur sejarah dan disampaikan dengan gaya bahasa dramatis. Dan yang keempat, ada legenda. Legenda merupakan suatu cerita yang menceritakan tokoh, benda, atau tempat yang sangat fantastis dengan dikaitkan dengan asal muasal sesuatu di daerah tertentu. Dan yang kelima, ada mite. Mite atau mitos adalah suatu cerita yang mengandung unsur mistis atau gaib dan dipercaya oleh kalangan masyarakat di daerah tertentu. Kemudian prosa baru. Prosa baru terdiri dari yang pertama, cerpen. Cerpen merupakan cerita pendek yang hanya berfokus pada satu masalah saja. Dan yang kedua, ada novelet. Novelet adalah suatu cerita yang lebih panjang dari cerpen dan lebih sedikit dari novel. Dan yang ketiga, ada novel. Novel merupakan suatu cerita yang rentetan
masalahnya begitu luas. Dan cukup kompleks. Dan yang keempat atau terakhir ada roman. Roman merupakan suatu cerita yang menceritakan seorang tokoh dari lahirnya tokoh tersebut sampai wafatnya. Dan yang ketiga ada prosa non-fiksi. Contoh dari prosa non-fiksi, yang pertama ada esai. Esai merupakan opini atau sudut pandang penulis yang membahas suatu permasalahan yang akan ditulis. Yang kedua ada resensi. Resensi merupakan opini. Resensi merupakan opini pribadi yang bertujuan untuk menilai karya seni, film, drama. 3. Dan yang terakhir ada kritik. Kritik merupakan apresiasi terhadap suatu karya sastra seperti seni rupa, seni musik, film, drama, teater, dan lain-lain. Kemudian ada unsur-unsur yang membangun prosa fiksi. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu cerita dari dalam. Contohnya seperti tema, tokoh dan penokohan, latar, alur cerita, amanat, dan gaya penulisan. Ya. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun suatu cerita dari luar, tetapi begitu berpengaruh untuk menghidupi suatu cerita. Contohnya seperti sosial budaya, psikologi, dan ekonomi. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.